Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng di bawah agar dapat melihat video menarik lainnya dari saya. Oke? Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Pangresa, biasa dipanggil Eca. NIM 1931040029. Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Adapun pada pembuatan video kali ini, yaitu pemenuhan tugas final saya, Ibu Siti Raihan SPD MPD, mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Baik, kali ini saya akan membahas 7 materi. Yang pertama, multiple intelligence, yang kedua emotional intelligence, yang ketiga perkembangan kognitif, yang keempat perkembangan moral dan spiritual, yang kelima perkembangan psikososial, yang keenam perkembangan bahasa, dan yang ketujuh misbehave. Yang pertama, multiple intelligence. Menurut Freeman mengemukakan bahwa ada 3 definisi kecerdasan. Yang pertama, definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan adaptasi atau penyesuaian diri. Yang kedua, definisi kecerdasan yang menekankan pada kemampuan belajar. Yang ketiga, definisi kecerdasan yang menekankan abstraksi. Oke, menurut paradigma ada 3 definisi juga. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan yang baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut saya, pada dasarnya semua manusia itu cerdas, karena memang kita semua diberi akal untuk berpikir. Namun, untuk mengukur kecerdasan manusia seseorang tidak bisa menggunakan satu parameter saja, karena setiap orang memiliki kemampuan atau kelebihan yang berbeda-beda. Jadi, menurut saya, kecerdasan multiple intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah atau persoalan terhadap berbagai situasi dan perubahan. Yang kedua, emotional intelligence. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional adalah sejumlah kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pembinaan hubungan sosial dengan lingkungan, yang merujuk pada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik dengan orang lain. Ada 5 kecerdasan emosional. Yang pertama, kemampuan mengendalikan emosi diri. Yang kedua, kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri. Yang keempat, kemampuan mengendalikan emosi orang lain. Dan yang kelima, kemampuan membina hubungan. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan menurut Colvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Hun, dia menyatakan kemampuan kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Sedangkan Gardner menyatakan kemampuan menciptakan karya. Jadi, perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengelola informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yang keempat, perkembangan moral dan spiritual. Menurut Harlock, perkembangan moral adalah
mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, serta kesadaran untuk melakukan perbuatan yang baik dan kebiasaan yang baik. Perkembangan spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Perkembangan spiritual yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaannya, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Jadi, perkembangan spiritual adalah jiwa seseorang manusia yang memiliki semangat dan memiliki kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, orang lain, Tuhan dan alam, dan yang terjadi karena pengalaman dan kesadaran dalam kehidupan di atas diri seseorang. Kelima, perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Dalam teori Erikson, 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas dan menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Krisis bukanlah suatu bencana, tetapi suatu titik balik peningkatan kerentanan dan peningkatan potensi sosial. Adapun tahapnya yaitu yang pertama, trust versus mistrust, percaya versus tidak percaya. Yang kedua, autonomi versus shame and doubt, yaitu otonomi versus malu-malu atau ragu-ragu. Yang ketiga, inisiatif versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, industri versus inferiority atau industri versus inferior. Yang kelima, ego identity versus role confusion atau identitas diri versus kekacauan peran. Yang keenam, intimasi versus isolation atau keintiman versus pengasingan. Dan yang ketujuh, generative versus stagnation atau perluasan versus stagnasi. Yang kedelapan, integrity versus despair atau integritas dan kekecewaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan psikososial. Yang pertama, keluarga. Kedua, kematangan. Yang ketiga, status sosial. Yang keempat, pendidikan. Dan yang kelima, kapasitas mental. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa, dimulai dengan ucapan sederhana sampai dengan kemampuan mempergunakan kata. Yang ada 4 teori menurut Chomsky, yaitu yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menerangkan bahwa proses perolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri anak, yaitu lingkungan. Yang kedua, teori nativisme. Teori ini menyatakan bahwa selama proses perolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit akan membuka lingualnya secara genetis. Yang ketiga, teori kognitivisme. Istilah kognitif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia yang sedikit banyak melibatkan pikiran atau berpikir. Yang keempat, teori sosiokultural. Teori ini memandang bahasa dan artefak sosiokultural berperan memulai aktivitas manusia dan praktek sosial. 7. Misbehave. Disiplin positif adalah sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan di dalam disiplin diri dan pengendalian diri. Disiplin negatif memperbesar ketidakmatangan individu, sedangkan disiplin positif menumbuhkan kematangan. Fungsi pokok disiplin adalah
mengajar anak menerima pengekangan yang diperlukan dan membantu mengarahkan ke perbuatan yang baik dan berguna. Reinforcement positif yang mengarahkan perilaku untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali perilaku tersebut. Sedangkan reinforcement negatif adalah perilaku yang menghilangkan sesuatu yang negatif. Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali. Punishment negatif adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Chaining, perangkaian menggambarkan beberapa respon secara bersamaan dalam satu urutan dengan memberikan dukungan yang digunakan untuk membangkitkan suatu perilaku. Dan yang terakhir, time out adalah bentuk modifikasi perilaku yang melibatkan pemisahan sementara seseorang dari lingkungan di mana perilaku yang tidak dapat diterima telah terjadi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe channel saya. Jika ingin bertanya atau menambahkan, silahkan mengisi di kolom komentar. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.